Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Baik, Ibu. Oke, anak-anak, sebelum jam pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, silakan kalian cek teman-temannya di ruang Zoom ini. Ada yang masuk atau tidak? Masuk semua. Hadir semua, Siapa Ibu. kira-kira yang tidak masuk atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke. Alhamdulillah ya jika hadir semua. Ibu mau tanya, materi minggu lalu masih ada yang ingat? Iya betul, minggu lalu kita belajar tentang masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Ada yang masih ingat proses masuknya Hindu-Buddha di Nusantara melalui jalur apa? Ayo. Ya, jadi masuknya Hindu-Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan yang dimana dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Jadi, materi kita hari ini mengenai proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ada yang tahu Islam masuk di Indonesia pada tahun berapa? Epa, Bu. Ya, silahkan, Nak Epa. Masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-7, Ibu. Nah, iya betul. Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Yang dimana Indonesia lah menganut agama Islam terbesar di dunia. Karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Karena penyebaran agama Islam di Nusantara yang sangat cukup aktif, di mana Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Tolong diperhatikan ya, anak-anak ibu sekalian. Setelah kalian tahu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, Ibu akan melanjutkan materi, yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia ada 4 teori. Yang pertama, teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan yang terakhir, teori Cina. Teori Gujarat itu adalah salah satu teori yang menjelaskan tentang Islamisasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, teori Arab. Teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Kemudian yang ketiga, teori Persia. Teori Persia merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa bangsa Persia atau bangsa Iran yang menjadi penyebar agama Islam di Nusantara pada masa itu. Kemudian yang terakhir, teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri itu berkembang di Cina pada masa dinasti Tang. Kemudian ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Nak Lisa. Islam masuk ke Indonesia kan terdapat 4 teori, Bu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada bukti dari teori Gujarat, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Langsung saja Ibu jawab. Apa saja bukti teori Gujarat? Buktinya itu adalah bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Bagaimana, Nak Lisa? Baik, Bu. Terima kasih.
Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mengingat waktu yang telah berakhir, maka Ibu akan memberi tugas untuk kalian. Kalian meresum materi yang Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian dikumpul sore ini jam 3 terakhir. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Masalah tugas? Kemudian minggu depan Ibu akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan apa saja yang di Indonesia pada masa Islam. Silakan pelajari di rumah. Nanti minggu depan Ibu tanya ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Ibu langsung tutup ya. Jaga kesehatan. Jangan lupa istirahat di masa pandemi sekarang. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu keluar dulu ya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.